Halo semua. Flora Cakra mempersembahkan. Selamat menonton. Halo, kembali lagi bersama aku Joe di podcast kelompok kita, yaitu kelompok Flora Cakra. Nah, di sini tuh kita akan membahas topik-topik yang menarik dan juga ngobrol-ngobrol dengan narasumber-narasumber yang tentunya menarik juga, tapi juga tetap informatif. Nah, topik kali ini cukup menarik, yaitu membahas sampah yang berserakan di gedung D FKIP UNS. Nah, kalian tahu sendiri kan, plastik ya, sampah-sampah di gedung D itu, apalagi di kantin-kantin gitu juga banyak banget sampah-sampahnya yang berserakan. Jadi tentunya aku nggak sendirian. Hari ini dalam pembahasan ini aku ditemenin oleh dua narasumber, yaitu Avril dan Ika. Mereka akan gali cerita soal sampah berserakan, pemilahan sampah dan inspirasi dari kampung Bali, serta pengelolaan sungai Swiss yang diterapkan di kampus UNS. Nah, boleh saya hai dulu nih di kamera nih. Hai teman-teman semuanya. Nah, di segmen pertama ini, aku udah bareng sama dua mahasiswa yang keren banget dan peduli banget soal lingkungan di kampus. Ada Avril dan Ika. Halo, kalian berdua gimana kabarnya nih? Halo Juma, halo semuanya. Aku Avril dari Pendidikan Biologi FKIP UNS. Senang banget nih bisa membahas tentang soal kebersihan kampus, karena ini benar-benar sangat dekat sama kehidupan kita sehari-hari. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Ika dari Pendidikan Biologi juga, Universitas 11 Maret. Nah, tapi kali ini tuh benar-benar menarik banget karena kita tuh sering banget bahas di kelas, tapi tuh jarang diterapin sama mahasiswa-mahasiswa, terutama di lingkungan kampus sendiri, gitu. Betul banget nih. Jadi kita mulai yang kelihatan dulu deh. Di sini tuh 2-3 hari yang lalu aku udah sempet keliling-keliling di gedung D. Nah, di gedung D itu tuh di dekat kelas itu banyak banget sampah berserakan. Sampah berserakan itu bisa jadi cup, bisa jadi styrofoam habis tempat membungkus makanan. Jadi tuh kalau aku jalan-jalan di area gedung D itu kayak dilihat kayak nggak enak dipandang. Habis itu ya bisa jadi perbincangan mahasiswa yang mungkin dari prodi lain yang bisa melihat, loh kok gedung D yang kelas-kelasnya itu kok pada sampahnya itu banyak banget, jadi kotor. Itu menurut kalian gimana sih, kok bisa gitu? Aku lihat sih dari penyebab utamanya tuh karena kesadaran mahasiswa yang masih kurang untuk membuang sampah pada tempatnya. Selain itu, tempat sampah yang ada di UNS tuh untuk sarana prasarana tuh kurang. Ukurannya tuh terlalu kecil untuk kapasitas yang besar. Jadi mahasiswa malah membuang sampah tuh di area di tong sampah, tapi nggak di tong sampahnya, dan jadi berserakan dan berantakan. Bener banget nih, setuju yang diomongin sama Avril tadi, karena kadang tuh rata-rata mahasiswa tuh masih kayak memikirkan habis makan atau apa itu kayak masih mikir nanti ada yang bersihin, ada petugas yang bersihin. Jadi tuh kesadarannya pada mahasiswa tuh kurang, jadi tuh bahaya banget buat kita. Jadi kalau bisa kita tuh habis makan, habis jajan sampahnya, atau apalagi kalau sampah tuh kan biasanya berbahan dari plastik ya teman-teman. Itu kalau bisa kita langsung buang dan enggak menggantungkan pada pembersih, apa tuh namanya, petugas pembersih kayak OB yang ada di kampus gitu. Wow, kayaknya menarik banget tuh. Nah, waktu itu kalian tuh udah sempet bahas tentang desa Penglipuran di Bali kan.
Nah, yang katanya itu pengelolaan sampahnya itu keren banget. Coba ceritain dong sedikit gimana sih sistem di sana kok bisa sesukses itu? Betul banget, Jo. Desa Panglipuran tuh bisa dibilang salah satu desa terbersih di dunia. Dia masuk ke 3 desa terbersih di dunia. Jadi mereka tuh punya sistem yang berbasis kesadaran masyarakat. Setiap rumah wajib punya 3 jenis tempat sampah, yaitu organik, anorganik, dan plastik. Jadi organik, plastik, dan residu atau anorganik itu dipisah-pisah. Terus teman-teman, uniknya lagi itu di desa Panglipuran, kalau warganya melanggar aturan bakal kena sanksi dari adat Banjarnya. Terus jadi bukan cuma sekedar hal formal kayak misalkan kita cuma mematuhi peraturan yang ada di desa Panglipuran, tapi itu juga selalu diterapkan. Jadi juga norma sosial yang harus dijaga bareng-bareng juga. Itu menurut penelitian dari Universitas Dayanapura 2017, tingkat kepatuhan pemilahan sampah di sana tuh bisa mencapai 95%. Wow, ternyata keren banget ya. Jadi selain mereka benar-benar jalanin prinsip gotong royong, mereka itu juga memiliki prinsip tanggung jawab bersama. Dimana itu jika sampah-sampah tiba-tiba berserakan di sana, itu bisa langsung bisa dibuang, bisa diolah juga. Nah, terus habis itu di sana tuh bagusnya lagi, uniknya yang bisa gua ambil itu yang melanggar aturan bakal kena sanksi adat. Itu tuh jujur itu bisa membantu banget. Dimana kalau kita itu melanggar sesuatu, itu kalau dikasih sanksi yang lebih berat atau yang sepadan, itu udah pasti keren banget, udah pasti ya bisa menjadi pembelajaran bagi orang-orang yang melanggar tadi. Cukup keren sih tadi. Bener banget nih. Jadi untuk sampah organik itu mereka jadiin kompos dan mereka jual ke petani lokal untuk jadi pupuk di ladang. Sedangkan anorganik yaitu sampah residu mereka pilah ke box terpisah untuk mereka serahkan TPA pemerintah. Selanjutnya untuk sampah plastik mereka kumpulkan dan jual ke bank sampah terdekat, sehingga bukan hanya jadi bersih lingkungannya tapi juga jadi produktif dan berkelanjutan dan dapat menjadi menggerakkan ekonomi. Oke, nah tadi udah dijelasin sama Avril. Jadi kalau sistem kayak gitu diterapin di UNS tuh bakal bagus dan lebih lebih rapi, lebih bersih, apalagi di gedung DFKIP terutama ya. Nah, aku bakal jelasin kalau misalkan menurutku itu bisa banget sistem kayak gitu diterapin. Nah, kayak misalkan kita lewat program bank sampah fakultas, jadi itu kita bank sampah itu dapat berfungsi mengubah sampah anorganik yang bernilai ekonomi, mungkin seperti plastik yang kita biasanya jajan-jajan pakai bungkus-bungkus plastik, styrofoam kayak gitu, terus diubah menjadi tabungan bagi mahasiswa. Jadi bisa diubah menjadi tabungan bagi mahasiswa tadi. Nah, kemudian mungkin bisa dengan pojok kompos kampus. Jadi pojok kompos itu berfokus pada pengolahan sampah organik, sisa-sisa makanan yang kita tadi jajan. Nah, sisa-sisa makanan itu bisa kita olah menjadi pupuk kompos atau biokompos. Nah, itu kayak daun-daun kering mungkin ya, karena kampus kita go green, jadi banyak pohon-pohon, terus mungkin ada daun-daun yang berjatuhan. Nah, itu bisa diolah juga. Kemudian mungkin ada lagi terakhir UKM lingkungan atau sejenisnya, itu dapat menjadi sebagai kayak motor penggerak, kayak bisa menjadikan inisiator
program ini serta menghubungkan bank sampah dan pojok kompos. Jadi tuh kita bisa menghubungkan antara tadi ya. Nah, kalau misalkan nih, kalau bayangin hal-hal kayak gitu, sistem kayak gitu diterapin, mahasiswa berpartisipasi buat ikut menjalankan kayak gitu, terus kampus kita pasti jauh lebih rapi dan asri. Khususnya tadi kita mungkin bisa terapin dulu ke gedung DFKIP. Setuju banget. Jadi itu pengelolaan sampah di desa Penglipur di Bali itu kalau emang bisa diterapin di UNS itu mungkin bisa jadi kampus di UNS itu bisa lebih adem, lebih enak dilihat, dipandang juga enak. Mahasiswa yang melakukan KBM di sana tuh juga bisa merasakan nyaman karena nggak ada sampah, nggak ada bau-bau sampah yang ya mungkin bisa menyengat di sana. Nah, terus aku mau lanjut nih. Tadi kan udah sempet disinggung kalau ada pengelolaan sampah di luar negara, yaitu negara di Swiss. Itu maksudnya tuh gimana sih pengelolaannya tuh? Bener banget nih, di Swiss tuh mereka punya sistem pemilahan sampah yang super ketat. Kalau mereka salah buang sampah atau mereka buang sampah sembarangan tuh bisa kena denda. Menurut laporan lokal Swiss tahun 2023 yang pernah aku baca, warganya bahkan wajib memilah sampah sampai 10 golongan. Jadi mereka menggolongkan sampah tuh sampai 10. Kalau kita kan 3 ya, kalau di sana tuh 10 golongan gitu. Air limbahnya pun mereka kelola dengan teknologi yang tinggi, sampai-sampai air sungainya bisa mereka minum. Nah, yang paling keren lagi teman-teman di sana tuh masyarakatnya disiplin banget ya, April. Terus pemerintahnya tuh menyediakan sistem, kemudian tuh masyarakat warganya itu benar-benar menjalani sistemnya itu tadi. Jadi benar-benar enak, pemerintahnya sudah menyediakan sistem, terus masyarakat tinggal menjalani dari sistemnya itu dengan teratur, dengan yang setiap hari dilakukan. Dan kayak gitu tuh jadi sinergi antara fasilitas dan kesadarannya pada masyarakatnya tuh seimbang. Jadi sama, fasilitasnya ada, terus kesadaran masyarakatnya juga ada gitu. Sungai di Swiss pernah sekotor sungai di Indonesia? Yes, ini beneran guys. 60 tahun yang lalu, sungai di Swiss pernah jorok banget. Karena semua limbah dan kotoran tuh langsung dibuang gitu aja ke sungai-sungai ini. Airnya jadi bau, dekil, ikan gak bisa hidup. Bahkan pernah ada wabah tipes yang bikin ratusan orang tuh sampai sakit karena konsumsi air yang kotor. Tapi guys, 10 tahun kemudian semuanya berubah. Sungainya jadi bersih banget. Bahkan kita bisa minum air langsung dari keran rumah. Keren banget sih. Jadi guys, pemerintah di sini tuh punya solusi yang namanya water treatment plant. Ini tuh semacam pabrik pembersih air gitu yang terkoneksi ke pipa-pipa di Swiss. Jadi semua air kotor tuh bakal masuk dulu ke situ, disaring dan dibersihin dari kuman lah, kotoran, baru deh dialirin lagi ke rumah-rumah atau dilepasin ke alam. Di Swiss orang-orang tuh sadar banget kalau air bersih ya basic human needs. Makanya kalau kalian lagi jalan-jalan di Swiss, gampang banget deh nemu air mancur gratis di mana-mana. Bahkan selama ini aku nggak pernah loh nemu danau yang airnya nggak jernih. Jadi menurut kalian 60 tahun ke depan sungai-sungai di Indonesia bisa sebersih sungai di Swiss gak? Wow, keren banget ya. Yang dari Swiss sampai 10, di Indonesia cuma 3, organik, anorganik, sama plastik. Jadi kalau di Indonesia ditambahin itu jadi 7 lagi biar bisa jadi 10. Nah, itu juga bisa diterapin juga di wilayah UNS. Nggak cuman di pengelolaan sampahnya juga, bahkan sampai juga di air, di perairan yang ada di UNS juga itu. Setuju banget nih, misal sistem pengelolaan air di Swiss tuh bisa dijadikan contoh buat di Danau UNS yang deket banget nih sama lingkungan kita. Kalau masyarakat dan mahasiswa UNS punya kesadaran dan sistem pengelolaan yang baik, kualitas airnya tentu bisa meningkat secara drastis. Nah, ya bener banget. Terus bisa juga diterapin mungkin di Danau UNS, dan kita mungkin masih sering menjumpai sampah entah itu sampah ataupun sampah plastik atau yang lain. Itu kadang tuh masih ada yang nyangkut di pinggir-pinggir danau gitu. Jadi aku kadang tuh kalau misalkan lewat di Danau UNS tuh masih ada sampah-sampah yang nyangkut di pinggir-pinggirnya itu.
Terus apa tuh namanya? Kadang kan kita lihat benar banget, apalagi kalau kita bisa menerapin di danau UNS itu. Nah, aku tuh biasanya kalau lewat di danau UNS tuh masih ada kayak sama sampah, mungkin sama plastik atau sampah macam-macam lah. Pokoknya kadang tuh ada yang masih nyangkut di pinggir-pinggir danaunya. Jadi tuh sampahnya angkut di pinggirnya. Terus kalau dikelola dengan prinsip kayak di Swiss tadi yang dibilang sama April, nah itu bisa jadi buat ruang hijau edukatif buat mahasiswa. Jadi kita mungkin bisa meniru dari contoh yang dibilang April tadi di negara Swiss mungkin ya tadi. Nah, di sini tuh kita udah belajar banyak banget, mulai dari desa penglipuran di Bali itu kita juga bisa belajar gotong royong dan tanggung jawab bersama. Yang kedua, dari negara Swiss itu kita bisa belajar disiplin. Nah, aku harap supaya di UNS ini kita bisa menumbuhkan rasa gotong royong, rasa disiplin dan tanggung jawab itu bersama-sama, sehingga kita itu kalau belajar di UNS itu bisa merasa aman, nyaman, dan mungkin dilihat dari mahasiswa-mahasiswa lain bisa dilihat bahwa UNS itu memiliki integritas, kedisiplinan sama gotong royong dan tanggung jawab itu yang bagus. Nah itu, dan bisa juga ditambah gerakan kecil kayak bawa wadah sendiri ke kantin, kayak tumbler, tempat makan sendiri. Itu tuh hal sederhana tapi bisa banget ngurangin timbunan sampah plastik di UNS. Bener banget, karena perubahan besar selalu dimulai dari kebiasaan kecil. Mungkin ya tadi yang dibilang April, dari kita mungkin bisa membawa kotak makan atau bekal atau tumbler buat minum. Jadi kita bisa mengurangi sama-sama plastik yang kita kayak habis jajan kayak gitu. Terus kalau misalkan tiap mahasiswa punya kesadaran kayak gitu, itu di UNS mungkin bisa jadi contoh kampus hijau beneran yang benar-benar menerapkan meminimalisir sampah plastik ya. Dari kita mungkin jajanan itu kita beli, jadi kita ubah menjadi mungkin kita biasain membawa itu ya April, kayak kotak wadah makanan, Iya. tempat makan, terus tumbler kayak gitu teman-teman. Nah, dari dua gerakan tadi, yaitu pemilahan sampah di penglipuran di Bali dan juga di Swiss juga, kita juga bisa menjaga kebersihan kampus. Jadi kebersihan kampus itu bukan hal yang mustahil bagi kita. Mulai dari kebiasaan kecil seperti membuang sampah di tempatnya, tidak membuang sampah sembarangan, dan mungkin masih banyak hal-hal kecil lain yang mungkin bisa menjadikan dampak yang baik buat kedepannya. Setuju banget, karena lingkungan bersih itu bukan cuma dilihat, tapi harus dijaga bareng-bareng teman-teman. Dan kita tuh mulai mungkin dari diri sendiri dulu, terus kita mungkin bisa mengajak teman-teman kita. Kita mungkin kalau jajan kan nggak mungkin kita jarang mungkin ada yang mahasiswa jajan sendiri, mesti bawa temen. Terus kayak dari situ kita bisa kayak ngajak teman-teman kita buat ngasih tahu, nasihati. Jadi nyaranin, mensarankan yang baik buat kedepannya tuh lebih sampahnya diminim lagi. Iya, dan ingat, gerakan ini nggak berhenti di kampus aja. Kalau kita udah terbiasa, kebiasaan baik ini bakal kebawa sampai rumah dan tempat kerja kita nanti. Wah, keren banget. Jadi, pesan yang dapat kita ambil dari podcast ini yaitu jangan tunggu nanti, mulai dari sekarang. Yuk, wujudkan UNS jadi kampus yang bersih, kampus yang hijau, dan menjadi inspiratif bagi kampus-kampus yang lain. Mulai dari hal kecil ya teman-teman, mungkin bisa dari kita bawa tumbler, terus kotak makan, tempat makan ke kampus, dan bisa lebih meminimalisir sampah-sampah plastik. Dan jangan lupa pisahkan sampahmu dengan benar ya. Wow, oke. Kita udah di penghujung podcast di segmen 1 ini. Terima kasih buat Kak April sama Kak Ika yang telah sharing hari ini. Sampai ketemu di segmen selanjutnya dari Kampus Bersih,
dimulai dari kita. Jangan lupa, bersih itu tanggung jawab siapa? Tapi tanggung jawab kita semua. Oke, terima kasih. Bye-bye. Terima kasih, Dokter. Kembali lagi bersama host terkeren, terkece yang ada di Indonesia Merdeka ini. Jadi di segmen 2 ini kita akan membahas tentang sampah yang ada di kantin FKIP. Tapi sebelum itu, aku nggak sendirian lagi teman-teman. Aku ditemenin oleh narasumber 2 yang kece juga, yaitu Kak Maulida dan Kak Eskayani. Nah, gimana nih kabarnya kalian berdua? Sehat kah? Semuanya. Ya, kabarnya alhamdulillah sehat. Jadi topik di segmen kali ini tuh gak kalah menarik ya. Ini masih berhubungan dengan segmen tadi, yaitu mengenai kehidupan kita sehari-hari di kampus, terutama di kantin. Bener banget, kan setiap hari kan kita pasti kita makan, kita jajan, apalagi yang suka kopi kita pasti ngopi. Tapi kita tuh mesti nggak sadar bahwasanya itu hampir semua yang kita pegang dan tempat buat makan itu tuh mesti dibungkus pakai plastik sekali pakai. Nah, mulai dari gelas minuman, kantong plastik, sampai sendoknya pun terbuat dari plastik. Iya, dan parahnya lagi di dekat kelas di gedung DFKIP itu udah banyak banget sampah tempat sampah yang kecil. Ya mungkin nggak bisa menampung banyak sampah-sampah yang dari mahasiswa itu. Aku tuh juga kadang kesana lihat-lihat di area kelas-kelas gedung D itu, dan emang bener banget tempat sampahnya itu mini-mini. Jadinya tuh kalau ada di sana itu mungkin bisa nampung 5 tempat styrofoam aja. Jadi nggak bisa lebih. Kalau lebih pun pasti udah di lantai-lantai. Itu pun udah belum sama cup yang buat minum. Jadinya tuh buat kotor. Nah, betul banget. Kita kemarin juga sudah keliling ya di lantai 1 sampai 4 di gedung D. Itu sampah-sampahnya berserakan banget karena tong sampahnya kecil. Jadi di sini kita mau nampilin foto-foto betapa tidak efisiennya pembuangan sampah di depan kelas. Ini dia. Nah, karena tempat wadahnya tuh kecil, akhirnya tuh para mahasiswa tuh kayak jadi males buang sampah di tempatnya. Jadilah di sekitaran itu tuh mesti berserakan sampah ya, karena itu tadi tempat sampahnya kecil. Padahal itu tuh UNS, tepatnya di beberapa fakultas itu udah menerapkan sistem self-service itu sendiri. Tapi emang belum maksimal. Ya, padahal konsep self-service itu bagus banget kalau dilakuin sama mahasiswa-mahasiswa di UNS, apalagi di gedung D FKIP itu. Kayak mahasiswa ngambil makanan sendiri, habis itu bertanggung jawab buat beresin tempatnya. Tapi seringkali masih ada yang ninggalin piring di meja, kayak berharap ada yang bersihin aja gitu. Nah, di kantin FKIP itu juga tuh masih menggunakan bungkus atau wadah styrofoam dalam pembungkusan makanan. Jadi jarang banget tuh mahasiswa itu bawa tempat makan sendiri, apa take away gitu. Iya betul, dan sebenarnya seperti yang dibilang SK tadi, di UNS itu sudah menerapkan beberapa self-service di beberapa fakultas. Tapi sayangnya di FKIP itu belum. Nah, kemarin aku juga sempat baca-baca artikel, jadi ada yang cukup menarik nih. Di UI, tepatnya di FISIP, itu mereka menerapkan self-service plus cuci alat makan sendiri. Bener banget. Kalau dilihat sekarang tuh kantin FKIP tuh sebenarnya bisa jadi contoh pilot project self-service yang mahasiswa itu tuh bisa ambil makanan sendiri, pakai kotak atau piring sendiri. Kalau mau semua mahasiswa itu terbiasa, jadi jumlah sampah plastik yang dibuang itu bisa berkurang. Jadi kantin tuh nggak perlu menyediakan styrofoam atau gelas plastik, dan mahasiswa itu bisa belajar bertanggung jawab terhadap sampah yang mereka timbulkan sendiri. Wah, menarik banget nih. Jadi intinya itu di UNS itu sebenarnya ada potensi penerapan self-service agar mahasiswa itu lebih sadar dan jumlah plastik yang bisa ditekan. Cuman mahasiswa saat ini tuh mungkin
kalau walaupun ada potensinya itu cuman mereka itu kayak males mau ambil sendiri. Kayak penerapan self service-nya itu walaupun ada potensi itu nggak bakal kepakai kalau mereka itu sendiri nggak punya kesadaran diri masing-masing juga. Iya bener banget. Selain itu tuh kita juga bisa mendukung gerakan membawa alat makan sendiri, kotak makan, tumbler, maupun sedotan stainless. Hal kecil tuh tapi kalau bisa dibiasakan itu mesti berdampak besar. Nah, sebelum kita lanjut ke klip visual, mari kita bahas kendala apa saja sih yang biasanya muncul dari sistem self-service dan mencuci alat makan sendiri. Lebih kendala nih, jadi mungkin kendalanya itu adalah mahasiswa belum terbiasa, entah nanti lupa bawa kotak makan atau tempat minum sendiri, kemudian mereka tidak terbiasa untuk mencuci alat makan sendiri. Bener banget. Selain itu juga mesti adalah masalah waktu ya, karena setelah kuliah dan jam istirahat itu kan mesti nggak menentu ya, tiap-tiap mahasiswa juga mesti kadang mahasiswa yang buru-buru jadi nggak bisa sempet mencuci, apalagi kalau kantin tuh rame-ramenya, antrian mencuci itu bisa sangat panjang. Tapi ada nggak sih kendala teknis, misalnya fasilitas cuci atau tempat cuci itu kurang memadai di kampus UNS itu sih? Tentunya ada ya, kantin tentunya harus mempunyai wastafel yang cukup, kemudian penyediaan sabun, rak penjemur piring, dan yang lain-lain. Kalau fasilitas-fasilitas ini nggak ada, maka mahasiswa akan kesulitan menjaga kebersihan alat makan dan programnya pun tidak efektif. Selain itu juga higienitas itu juga penting. Jadi tempat untuk cucinya itu nggak bersih, mesti orang-orang tuh mahasiswa itu nggak bakalan mau untuk ikut sistem ini. Nah, jadi solusinya itu gimana sih? Oke, jadi mungkin solusi yang bisa diterapkan yang pertama adalah edukasi dan kampanye rutin. Jadi tujuannya untuk mengajarkan mahasiswa membawa alat makan sendiri dan mencuci dengan baik. Kemudian dengan diadakannya fasilitas cuci yang memadai. Jadi kalau mau diadakan sistem cuci sendiri, pastinya harus membangun wastafel, kemudian sabun dan rak jemur agar higienis ya Kak. Kemudian yang ketiga adalah adanya aturan dan intensif. Jadi misal mahasiswa membawa alat makan sendiri, kantin ngasih poin nih, terus ada diskon, apalagi diskon makanan itu tuh buat anak kos cocok sekali. Dan yang terakhir adalah jadwal cuci yang fleksibel, karena mahasiswanya itu jadwalnya tidak tetap, entah jamnya jam ke 1-2, kemudian mungkin ada lanjut kelas lagi. Jadi mahasiswa bisa mengambil nomor antrian. Jadi misal ada satu sesi nih 20 atau 30 menit itu dibatasi. Jadi 20-30 menit itu ada 30 mahasiswa maksimal untuk mencuci efisiennya. Jadi iya betul. Jadi mungkin program mencuci sendiri ini bisa efisien. Betul banget. Dengan menggabungkan edukasi, fasilitas, insentif, dan jadwal cuci yang fleksibel tuh kendala itu bisa diminimalkan dan mahasiswa itu tetap nyaman, kantin tetap bersih, dan penggunaan plastik sekali pakai itu bisa berkurang. Betul. Mantap. Nah, jadi sebenarnya tuh kendala itu pasti ada. Tapi kalau ada strategi yang tepat, sistem self-service dan cuci sendiri itu berhasil, mungkin bisa akan memberikan dampak besar bagi lingkungan juga. Hujan mikroplastik di Jakarta bisa jadi bukan hanya di Jakarta saja, tapi juga daerah lain di Indonesia. Apa bahayanya mikroplastik? Bagaimana dampaknya pada generasi ke depan? Bukan main-main. Mikroplastik terjadi karena proses penguraian tidak pada tempatnya. Pertama, membakar sampah plastik. Kedua, membuang sampah plastik tidak pada tempatnya. Contoh di sungai, di got, dan seterusnya. Mikroplastik ukurannya sangat kecil, 1 mm dibagi 1000. Dan ini bisa terhirup atau bahkan mengalir dalam darah manusia. Jika dalam darah manusia mengandung banyak mikroplastik, maka efeknya adalah yang sering kita dengar, karsinogenik atau menyebabkan kanker, dan yang paling membahayakan adalah mengganggu sistem reproduksi manusia, bahkan makhluk hidup, sehingga mengancam generasi ke depan. Oleh karenanya,
jangan anggap enteng membuang plastik sembarangan. Ya benar banget, dan penelitian di UGM juga sudah meneliti bahwa partikel mikroplastik itu sudah ditemukan di beberapa daerah di Indonesia. Seperti di video tadi ya, itu di Jakarta sudah ditemukan partikel-partikel mikroplastik yang tersebar di hujan. Jadi mikroplastik ini sudah tersebar sampai udara. Bener banget, dan ini tuh bukan sekedar isu lingkungan aja, tapi juga pastinya isu tentang kesehatan manusia itu sendiri. Mikroplastik itu kan bisa masuk tubuh lewat air, minum, udara, bahkan makanan laut atau ikan-ikan yang ada di laut yang akan dikonsumsi oleh manusia itu sendiri. Betul. Wah, berarti sampah plastik di kampus itu bukan hal sepele. Mulai dari kebiasaan kecil kayak buang bungkus minuman dan makanan sembarangan, itu efeknya itu bisa sampai mana-mana. Benar banget. Iya, makanya penting banget kita mulai dari kebiasaan kecil dulu nih, mengurangi plastik sekali pakai, membawa tempat makan sendiri, kemudian juga membantu kebersihan kampus. Aku setuju banget, karena kalau bukan kita yang mulai itu, siapa lagi coba? Mulai aja dari diri sendiri. Kampus bersih itu nggak butuh teori besar, tapi cukup tindakan kecil yang konsisten. Jangan nunggu orang lain berubah dulu. Buang sampah pada tempatnya itu hal kecil, tapi dampaknya sangat besar. Kurangi plastik sekali pakai mulai dari sekarang. Bawa tempat makan sendiri itu bukan ribet, tapi bentuk kepedulian. Ingat, sampah yang kita buang bisa balik lagi lewat udara, air, dan makanan yang akan kita konsumsi. Jadi, yuk lebih bijak dari sekarang. Oke, dari semua pembahasan hari ini, dari segmen 1 sampai segmen kedua, kita bisa belajar banyak. Kalau menjaga lingkungan itu bukan tanggung jawab dari satu pihak aja, tapi semua pihak, mulai dari dosen, mahasiswa, dan seluruh warga kampus. Mulai dari hal sederhana dulu aja, dari buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik, dan jaga kebersihan di sekitar kampus. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah yang kecil. Terima kasih udah dengerin dan udah menyimak podcast kami hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ingat, tetap jaga lingkungan dan salam hijau dari kami. Kelompok Flora Chakra, terima kasih. Bye-bye. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Ingat, tetap jaga lingkungan dan salam hijau dari kami. Kelompok Flora Chakra. Bye-bye. April bersabda. Masyarakat lainnya. Oke, kembali lagi bersama narasumber